sempat dari Menteri Kemenhub kan bilang kalau sepeda sekarang mau dibikin aturan gitu. Ternyata kalau dari Bang Akbar sendiri gimana sih Bang melihat aturan buat bersepeda? Bagus lah, maksudnya untuk melindungi pesepeda juga. Aturan safety ya, harus bawa helm, bawa perlengkapan, ada lampu. Ya karena prinsipnya menurut kita kan yang namanya aturan itu dibuat masih punya tujuan untuk mengatur ya kan. Yang namanya yang tujuan untuk mengatur berarti supaya semuanya menjadi lebih baik. Ya, Jangan aturan deh, atu baik. Aturan kan lari, aturan. itu baik. Aturan baik. Berbeda. Baik. Saya kira kita sambut baik lah. Kalau memang yang namanya ini juga menjadi hal yang baru mungkin ya, karena bersepeda sekarang juga sudah mulai banyak dan perlu dibuat aturan. Nah, mungkin seperti biasa dan dimanapun yang namanya aturan sesuatu yang mungkin relatif baru kan butuh penyempurnaan, butuh apa. Nah, justru ini saatnya masyarakat terutama pengguna sepeda ini justru memberikan input masukan bagaimana supaya aturannya menjadi lebih baik. Tapi kalau Saya kira itu untuk kepentingan pesepeda. Kalau dibikin jalur sendiri setuju nggak sih sepeda jalur sendiri lah biar nggak sembarangan kan sekarang Ya, setuju. Ya salah satu bentuk aturan itu mungkin ya akan diarahkan ke sana. Memang kalau punya, ya kan kita ngomong zaman dulu trotoar itu untuk pejalan kaki, ya kan, jalan untuk apa kendaraan bermesin. Tapi kalau misalnya ada nanti bikin jalur khusus bersepeda, kan udah mulai kan di kota-kota besar ada, walaupun mungkin belum meluas. Nah ini yang perlu disambut baik. Saya kira perlu mungkin karena kalau kita melihat ya kayak tadi contoh saya bilang di negara Eropa itu kan sepeda sebagai transportasi itu kan malah lebih umum sudah biasa. Jadi kalau kita lihat di sana juga ada trek-trek yang memang khusus jalur bersepeda juga ada. Ini terakhir dari Bang Akbar pesan-pesan buat teman-teman sama Bang Akbar kan sepeda juga kan sekarang ini jadi apa sih buat sepeda sekarang pesan-pesannya buat masyarakat gitu. Ya sebenarnya bukan pesan ya, tapi ini ya ajakan lah untuk pesepeda yang jelas sebagai pesepeda kapanpun dimanapun kita juga harus menjadi pesepeda yang baik, karena kalau pesepeda bukan baik itu namanya bukan pesepeda. Karena pesepeda itu baik. Anak-anak baik-baik dan juga ikuti aturan. Safety diperhatikan, itu penting. Kita bersepeda kan di jalan banyak orang, selain kita wawasan lingkungan lah, kanan kiri lihat, karena Saling menghormati Ya. pengguna jalan. pengguna jalan, karena namanya di jalan kan bahaya juga bisa datang dari mana, jadi tetap waspada. Sama kayak motor sih, kayak jangan main handphone, sama gitu aja. Waspada terhadap lingkungan sekitar pada saat Betul. sepeda. Setuju. Oke, makasih Sama-sama. sama Bang Akbar Thank you. informasi sepedanya. Thank you. Selamat jalan lagi di sepeda. Amin. Terima kasih. Kami melihat beberapa daerah sudah punya inisiatif yang baik ya untuk bisa mengatur pesepeda di daerahnya masing-masing. Ini satu hal yang kita apresiasi, akan tetapi kami melihat bahwa perlu ada sebuah aturan yang akan menjadi rujukan bagi seluruh pemerintah daerah dimanapun itu di seluruh Indonesia. Jadi ada satu rujukan secara nasional, ada pedoman secara nasional, bahwasanya nanti daerah akan menurunkannya dalam sebuah peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ya ini tentunya suatu hal yang dimungkinkan. Ya, latar belakang dari rencana penerbitan peraturan ini adalah karena kita melihat dalam adaptasi kebiasaan baru atau di new normal ini makin banyak para pesepeda yang kemudian menggunakan jalan raya atau jalan umum ya. Yang ini tentunya perlu ada sebuah aturan yang mengatur dan menjadi pedoman bagaimana agar bersepeda itu tetap aman dan tetap menjamin keselamatan dari pengguna sepeda maupun pengguna jalan yang lain. Kemudian juga ada beberapa tata cara di mana para pesepeda ini
harus disiplin dalam menggunakan sepedanya di jalan raya. Seperti misalnya, tidak boleh menggunakan alat telekomunikasi ketika sedang mengendarai sepeda. Juga tidak boleh memboncengkan orang lain ketika sepedanya memang tidak ada tempat boncengannya. Karena kan kadang-kadang kita melihat hal-hal seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang diatur, termasuk yaitu aspek mengenai infrastrukturnya. Dibutuhkan ada aturan mengenai lintasan, baik itu lintasan jalan khusus untuk sepeda yang terpisah maupun yang merupakan bagian dari badan jalan. Ini hal-hal yang diatur dari rencana peraturan Menteri Perhubungan tentang teknis keselamatan bersepeda di jalan. Ya teman-teman, saya sekarang bersama Pak Felix, katanya pengamat transportasi Pak ya. Nah, Pak, kalau melihat sekarang ini kan lagi maraknya bersepeda, sebenarnya apa sih Pak yang harus diterapkan orang bersepeda di jalan raya ini Pak? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi para pesepeda ini memang perlu diatur. Artinya bersepeda perlu diatur dalam pengertian supaya bersepeda tetap selamat, ada kenyamanan, namun tetap menyenangkan. Ya, jadi apa yang harus diatur? Persyaratan teknis sepeda. Kemudian pengguna sepeda itu sendiri, ya, pengguna sepeda itu sendiri perlu melengkapi setidaknya helmet, pelindung kepala. Kemudian pakaian pada saat malam hari supaya bisa mudah terlihat oleh pengguna atau pengguna jalan yang lain, terutama pengguna mobil. Pakaiannya bisa memantulkan cahaya. Begitu pula di sepedanya supaya ada pemantul cahaya. Jadi itu meningkatkan keselamatan. Yang kedua, para pesepeda supaya diberikan jalur yang nyaman, jalur khusus supaya terpisah dari pengguna jalan yang lain, terutama kendaraan bermotor. Karena sepeda ini kan masuk dalam kategori non motorized transport ya, sehingga harus dipisah dengan pengguna jalan yang dengan kendaraan bermotor. Di samping itu, sebenarnya untuk kota-kota di mana trotoarnya sudah lebar, seperti contohnya di Jakarta itu di Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin, sangat memungkinkan lajur sepeda itu berbagi dengan pejalan kaki, sehingga tidak perlu membangun atau membuat lajur khusus tersendiri di badan jalan, sehingga sepeda atau pengguna sepeda otomatis terpisah dari pengguna jalan yang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Itu anunya. Jadi trotoar yang lebarnya memadai bisa dimanfaatkan juga untuk lajur sepeda. Seperti sebenarnya contohnya sudah ada di Kota Bogor ya. Di Kota Bogor itu khususnya di trotoar di sekeliling kebun raya itu sudah dibagi sebagian untuk pengguna sepeda. Gitu ya. Mungkin apa sih Pak terakhir Pak yang ingin sampaikan kepada masyarakat yang sekarang mulai ramai orang bersepeda Pak? Apa sih Pak yang ingin disampaikan pesannya kepada masyarakat? Oh ya, bersepeda ini harus begini loh gitu. Ya terima kasih. Jadi sebenarnya saya juga senang bersepeda. Namun saya tidak berani bersepeda di dalam wilayah perkotaan ya. Saya bersepedanya di kompleks. Namun bagaimanapun juga bersepeda harus tetap mempertimbangkan aspek keselamatan diri maupun keselamatan orang lain. Bagaimana untuk melindungi diri? Sepedanya harus fit, dilengkapi dengan bel setidaknya, kemudian pemantul cahaya. Yang bersangkutan juga harus mengenakan helm, alas kaki, pakaian yang diberi pemantul cahaya. Dan bersepeda bukan berkelompok, supaya lebih selamat. Nah itu teman-teman dari Pak Felix tadi pengamatan transportasi, kalau bersepeda itu kita harus menjaga keselamatan juga, mematuhi peraturan lalu lintas, bukan sembarangan ya Pak ya berarti. Betul, ya. Terima kasih Pak Felix. Terima kasih.